Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Delil Arsyad Nabawi dari kelas 10-11. Di sini saya akan menceritakan legenda Maling Kundang. Dahulu kala di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Maling Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya Mande Rubaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang. Dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nakoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekadnya semakin kuat, Malin meminta izin kepada ibundanya, Mande Rubaya. Sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkan. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini. Nah, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap tolong-menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nakoda yang mengapalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga, berharap bisa bertemu putranya. Suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Maling Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Maling Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Maling. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengakui sebagai ibuku, kata Malin kepada ibundanya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpian kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpul. Kesimpulan dari cerita Maling Kundang adalah pentingnya berbakti dan menghormati orang tua karena doa seorang ibu memiliki kekuatan besar, serta larangan durhaka dan kesombongan yang berujung pada kesengsaraan atau hukuman. Mengingatkan bahwa kekayaan tidak bisa menggantikan kasih sayang orang tua. Pesan moral utama, berbakti kepada orang tua. Cerita ini menekankan bahwa anak harus menghormati, menyayangi, dan tidak durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kekuatan doa ibu. Doa seorang ibu, terutama yang tulus dan dipanjatkan karena kekecewaan, memiliki kekuatan untuk mengabulkan. Hukuman untuk kesombongan. Kesuksesan dan kekayaan yang diraih Maling Kundang membuatnya sombong dan lupa diri, yang pada akhirnya membawanya pada kehancuran. Lupa diri akan asal-usul. Maling Kundang menolak mengakui ibunya dan melupakan masa lalu keluarganya, sebuah tindakan yang berakibat fatal. Pelajaran lain, kesuksesan tanpa kerendahan hati. Keberhasilan yang diraih dengan sikap sombong dan melupakan akar tidak akan bertahan lama. Konsekuensi tindakan. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak dan konsekuensi, termasuk tindakan durhaka yang berujung pada kutukan. Nilai kasih sayang orang tua. Kasih sayang dan pengorbanan orang tua jauh lebih berharga daripada harta kekayaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.